Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, para sahabat data, para hadirin dan para pemirsa semua, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikannya secara virtual. Sebagaimana biasa, kami BPS Provinsi Kepulauan Riau setiap pertengahan bulan menginformasikan beberapa indikator penting seperti perkembangan ekspor, impor, dan nanti akan dilanjutkan dengan profil kemiskinan di Kepulauan Riau serta Gini rasio. Yang pertama kita lihat perkembangan ekspor impor Provinsi Kepulauan Riau kondisi Desember tahun 2022. Nilai ekspor Desember tahun 2022 sebagaimana kita ketahui tercatat sebesar 1,55 miliar US dollar. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 2,48% dibandingkan bulan November tahun 2022 yang sebesar 1,51 miliar US dollar. Kenaikan ini ternyata disebabkan oleh naiknya ekspor migas yang mencapai 19,65%, yaitu dari 242 juta US dollar pada bulan November tahun 2022 menjadi 290 juta US dollar pada Desember 2022. Sedangkan ekspor non migasnya menurun 0,8% dibandingkan bulan November tahun 2022. Namun demikian, kalau kita lihat secara Y on Y-nya, kita bandingkan dengan bulan Desember tahun 2021, ternyata ekspor tahun 2022 di bulan Desember ini mengalami penurunan sebesar 3,23%. Di mana pada bulan Desember tahun 2021 tercatat sebesar 1,6 miliar US dollar. Di mana kenaikan secara Y on Y ini yang meningkat adalah disebabkan oleh meningkatnya ekspor non migas sebesar 0,59%. Sementara itu, kalau kita lihat ekspor migasnya justru mengalami penurunan sebesar 16,94%. Selanjutnya kita lihat perkembangan ekspor Provinsi Kepulauan Riau dari kurun waktu 2018 sampai tahun 2022 secara bulanan, di mana pada tahun 2022 nilai ekspornya berada di atas nilai ekspor tahun 2018 hingga tahun 2021 secara bulanan. Dan yang tertinggi terjadi di bulan Agustus tahun 2022 yang mencapai 2,29 miliar US dollar selama bulan Agustus tahun 2022. Namun demikian, pada bulan Desember tahun 2022 ini justru lebih rendah daripada ekspor di bulan Desember tahun 2021. Namun demikian, secara total ekspor Kepulauan Riau selama tahun 2022 berada di atas tahun 2021, 2020 dan tahun 2019. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai ekspor Kepulauan Riau menurut sektornya dari Januari hingga Desember tahun 2022 ini. Di mana pada Januari hingga Desember tahun 2022 ini sebagaimana tadi disebutkan total ekspornya mencapai 19,62 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 22,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang hanya tercatat sebesar 15,96 miliar US dollar. Sedangkan menurut sektornya yang tertinggi adalah ekspor untuk industri pengolahan
yang mencapai 15,2 miliar US dollar selama Januari hingga Desember tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 24,96%. Sedangkan ekspor migas meningkat sebesar 17,99% selama kurun waktu Januari hingga Desember tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Sementara yang mengalami penurunan cukup besar adalah ekspor tambang yang menurun 27,86%. Sementara untuk ekspor dari sektor pertanian juga menurun sebesar 2,35% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Untuk ekspor non migas selama Januari hingga Desember tahun 2022 menyumbang sebesar 78,39% dari total ekspor. Di mana untuk ekspor dari sektor industri mencapai 77,47%, sedangkan dari migasnya mencapai 21,61%, sedangkan dari sektor pertanian share-nya mencapai 0,61%, sedangkan dari dari barang tambang ekspornya mencapai 0,31%. Selanjutnya kita lihat peningkatan maupun penurunan terbesar ekspor non migas untuk golongan HS2 digit pada bulan Desember tahun 2022 dibandingkan bulan November tahun 2022. Di mana peningkatan terbesar adalah dari HS85 yaitu mesin atau peralatan listrik yang mencapai 106,95 juta US dollar. Yang kedua adalah dari HS89 yaitu kapal laut yang peningkatannya mencapai 23,55 juta US dollar, dan yang ketiga peningkatan terbesarnya berasal dari HS80 yaitu timah yang mencapai 18,31 juta US dollar. Sementara yang keempat adalah HS18 yaitu coklat dan HS90 yaitu perangkat optik. Sementara yang mengalami penurunan terbesar adalah HS73 yaitu benda-benda dari besi dan baja yang mencapai nilai 104,3 juta US dollar, sedangkan penurunan terbesar keduanya yaitu dari HS15 berupa minyak dan lemak atau hewan nabati yang mencapai penurunnya sebesar 46,5 juta US dollar. Sementara penurunan terbesar ketiganya adalah dari HS84 yaitu mesin-mesin atau pesawat mekanik yang mencapai 18,57 juta US dollar. Sementara yang keempatnya yaitu HS72 besi dan baja, dan yang kelimanya yaitu HS39 berupa plastik dan barang dari plastik. Selanjutnya kita lihat pangsa ekspor Provinsi Kepulauan Riau selama Desember tahun 2022. Sebagaimana kita lihat bahwa pangsa terbesar adalah dari Tiongkok, yaitu ekspor ke Tiongkok pada bulan Desember tahun 2022 ini mencapai sebesar 123,34 juta US dollar atau sekitar 7,96%. Sementara ekspor tertingginya adalah ke negara Singapura yang mencapai 43,03% atau senilai 667,04 juta US dollar. Sementara pangsa yang ketiganya, terbesar ketiga adalah dari Amerika Serikat yang mencapai 20,8% atau senilai 322,47 juta US dollar. Kalau kita lihat secara kumulatif dari Januari hingga Desember tahun 2022, pangsa ekspor Provinsi Kepulauan Riau yang terbesar adalah dari negara Singapura yang mencapai 43,41% atau senilai 8,5 miliar US dollar. Sementara yang keduanya adalah ekspor ke Amerika Serikat yang mencapai 17,3
3% atau senilai 3,4 miliar US dollar. Sementara pangsa yang ketiga terbesar adalah ke negara Tiongkok yang mencapai 5,44% atau senilai 1,1 miliar US dollar. Selanjutnya kita lihat perkembangan ekspor ke negara Singapura dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Di mana pada bulan Desember tahun 2022 ini ekspor ke Singapura tercatat sebesar 667,04 juta US dollar, yang berarti terjadi peningkatan 21,4% dibandingkan bulan November tahun 2022 dan meningkat 9,44% dibandingkan bulan Desember tahun 2021. Sementara, nilai ekspor ke Singapura sebesar 667,04 juta US dollar pada bulan Desember tahun 2022 ini terdiri dari 42,51%-nya merupakan mesin atau peralatan listrik, sementara 33,29%-nya berupa bahan bakar mineral dan 11,02%-nya berupa mesin-mesin ataupun pesawat mekanik. Selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan share rata-rata kurang dari 2%. Sedangkan kalau kita lihat secara kumulatif dari Januari hingga Desember tahun 2022 ini, ekspor ke negara Singapura mencapai 8,5 miliar US dollar atau berarti terjadi peningkatan sebesar 26,97% dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 6,7 miliar US dollar. Selanjutnya kita lihat komoditas ekspor non-migas terbesar Provinsi Kepulauan Riau menurut HS2 Digit di bulan Desember tahun 2022, di mana HS85 sudah mencapai lebih daripada 50%, yaitu 57%, sementara untuk HS84 sebesar 9% dan HS15 sebesar 6%, yang berarti dari tiga terbesarnya sudah lebih daripada 70%, sementara yang lainnya hanya 28%. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai ekspor golongan barang HS85, yaitu HS yang terbesar berupa mesin ataupun peralatan listrik, di mana pada bulan Desember tahun 2022 ini nilai ekspor HS85 mencapai 723,67 juta US dollar, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 17,34% dibandingkan bulan November tahun 2022 dan meningkat 34,05% dibandingkan bulan Desember tahun 2021, di mana nilai ekspor HS85 pada bulan Desember tahun 2022 sebesar 723,67 juta US dollar tersebut terdiri dari 38,09%-nya berupa mesin dan peralatan listrik, sementara 12,72%-nya berupa modem, sedangkan 9,19%-nya berupa peralatan lain untuk sistem jalur arus pembawa. Sedangkan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan share rata-rata kurang dari 5%. Sementara kalau kita lihat secara kumulatifnya dari Januari hingga Desember tahun 2022 ini, nilai ekspor HS85 dari Provinsi Kepulauan Riau mencapai 7,39 miliar US dollar atau mengalami peningkatan 60,56% dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 4,6 miliar US dollar.
Selanjutnya kita lihat perkembangan impor. Untuk impor pada bulan Desember tahun 2022 tercatat sebesar 1,68 miliar US dollar yang berarti terjadi peningkatan sebesar 30,36% dibandingkan bulan November tahun 2022 yang mencapai 1,287 miliar US dollar. Di mana peningkatan untuk impor migasnya mencapai 92,2%, sedangkan dari non migasnya, impor non migasnya juga meningkat sebesar 20,63%. Sementara kalau kita lihat cara Y on Y-nya dibandingkan Desember tahun 2021, ternyata terjadi peningkatan sebesar 18,84%. Peningkatan itu juga disebabkan oleh meningkatnya impor migas maupun impor non migas, di mana untuk impor migas meningkat 7,28% secara Y on Y-nya dan impor non migasnya meningkat sebesar 22,14% dibandingkan bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita lihat nilai impor Provinsi Kepulauan Riau menurut sektor dari Januari hingga Desember tahun 2021. Nilai impor secara kumulatif selama tahun 2022 tercatat sebesar 16,7 miliar US dollar yang berarti mengalami peningkatan 15,87% dibandingkan tahun 2021 yang hanya tercatat impornya 14,43 miliar US dollar. Kalau kita lihat menurut sektornya bahwa impor tertinggi berasal dari industri pengolahan yang mencapai 13,56 miliar US dollar selama tahun 2022 ini atau terjadi peningkatan 16,09% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan impor migasnya mengalami peningkatan sebesar 19,19%, yaitu dari 2,47 miliar US dollar pada tahun 2021 menjadi 2,95 miliar US dollar pada tahun 2022. Sementara untuk impor tambang juga mengalami peningkatan cukup besar sebesar 66,11%, yaitu dari 11,18 juta US dollar menjadi 18,57 juta US dollar pada tahun 2022. Sementara untuk impor dari sektor pertanian justru mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 29,55%. Impor non migas ternyata menyumbang 82,35% dari total impor selama Januari hingga Desember tahun 2022. Untuk impor dari sektor industri mencapai 81,13%, sedangkan impor dari migas mencapai 17,65% dan impor dari sektor pertambangan mencapai impor dari sektor pertanian mencapai 1,08%, sedangkan impor dari sektor tambang share-nya sebesar 0,11%. Selanjutnya kita lihat nilai impor Provinsi Kepulauan Riau menurut negara asalnya. Selama bulan Desember tahun 2022, impor tertinggi berasal dari negara Tiongkok sebesar 29,33% atau senilai 492,29 juta US dollar, di mana 20%nya merupakan impor minyak petroleum yaitu berupa HS27. Sementara
negara yang kedua terbesarnya adalah dari Singapura yang mencapai 15,49% atau senilai 259,9 juta US dollar. Sedangkan yang ketiga, negara asal impor barang yang terbesarnya berasal dari Malaysia sebesar 9,37% atau senilai 157,25 juta US dollar. Itu kira-kira perkembangan ekspor dan impor Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kita lihat perkembangan neraca perdagangan. Untuk neraca perdagangan Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Desember tahun 2022 ternyata mengalami defisit sebesar 128,24 juta US dollar, di mana nilai ekspornya lebih sedikit daripada nilai impor. Untuk ekspor mencapai 1,55 miliar US dollar, sementara untuk impornya lebih dari itu, yaitu mencapai 1,678 miliar US dollar. Sehingga pada bulan Desember tahun 2022 ini terjadi defisit untuk neraca perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan untuk neraca perdagangan secara total dari Januari hingga Desember tahun 2022 untuk Provinsi Kepulauan Riau masih mengalami surplus sebesar 2,9 miliar US dollar. Itu kira-kira perkembangan ekspor dan impor Provinsi Kepulauan Riau kondisi Desember tahun 2022. Selanjutnya adalah mengenai kemiskinan dan Gini rasio yang akan dibawakan oleh Bapak Nur Ikhlas. Untuk Bapak Nur Ikhlas untuk dipersilahkan. Silakan Bapak Nur Ikhlas untuk tampil ke depan. Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau September 2022. Metodologi penghitungan kemiskinan BPS menggunakan basic need approach, ya, di mana untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan begitu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, dan diukur menurut garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Lalu bagaimana gambaran umum kondisi sosial ekonomi Maret 2022 hingga September 2022? Dapat kita cermati bersama bahwa pertumbuhan ekonomi dalam triwulan 2 2022 dan triwulan 3 2022 year on year itu mengalami peningkatan sebesar 5,01% untuk triwulan 2 dan 6,03% untuk triwulan 3. Selain itu juga pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB meningkat. Bisa kita lihat di triwulan 2 peningkatan konsumsi itu 3,89% year on year, ya, dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Nah, di triwulan 3 bahkan peningkatan cukup tinggi, ya, sebesar 8,69% begitu dibandingkan triwulan 3 tahun lalu. Selain itu juga kita dapati dari beberapa media online, pemerintah cukup gencar mengeluarkan bansos BLT subsidi BBM begitu, bansos subsidi upah, bansos unit usaha produktif di beberapa kabupaten, ya, seperti Karimun, Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang. Lalu laju inflasi selama periode Maret 2022 hingga September 2022, ya, angka inflasi umum itu tercatat sebesar 3,99% untuk Kota Batam dan 3,76% untuk Kota Tanjung Pinang. Sedangkan angka inflasi umum sebesar 3,97%. Jadi kalau kita lihat memang inflasi masih cukup relatif tinggi, ya, 3,99 hingga 3,76. Nah, itu terlihat dari beberapa komoditas pokok, ya. Dari Maret 2022 hingga September 2022 itu 9 bahan pokok yang kita
hitung secara dominan itu meningkat harganya. Sedangkan hanya 2 saja yang menurun, ya, seperti ikan kembung dan minyak goreng. Adapun kalau kita perhatikan di sini, telur ayam ras ya peningkatannya cukup tinggi 23%, bahkan cabai merah itu mencapai 36% begitu. Lalu cabai rawit juga ya mencapai 19,17% gitu. Nah, ini akan berdampak nanti dengan angka kemiskinan kita begitu. Nah, dari fenomena-fenomena tersebut maka kita menghasilkan angka kemiskinan yang kita hitung juga dari data utama survei sosial ekonomi nasional. Maka kita akan lihat bagaimanakah angka kemiskinan September 2022 Provinsi Kepulauan Riau. Ya, jika kita lihat angka kemiskinan kita di September 2022 mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan dibandingkan Maret 2022, di mana di Maret 2022 angka kemiskinan kita 6,24%. Di September 2022 kita 6,03%. Artinya turun sekitar 0,21 persen poin gitu. Kalau dihitung jiwanya itu sebesar 148,89 ribu jiwa. Nah, jika kita lihat perkembangannya, maka dari September 2015 BPS coba membuatkan series. Ini bisa menjadi kompas dan pelita untuk kita bagaimana dari September 2015 sampai September 2022. Kalau kita lihat ya, grafiknya cenderung trennya meningkat ya. Ini bisa menjadi bisa menjadi pelita ya buat kita semua bahwa kita harus jaga angka kemiskinan ini. Dulu di September 2015 kita di angka 5,78 begitu, dan di September 2022 di angka 6,03%. Kalau kita lihat ya, meskipun kita sempat paling kecil ya terendah itu di September 2021 ya 5,75. Ya, namun kemudian kita meningkat lagi di Maret 2022 dan menurun sedikit di September 2022. Nah, ya. Lalu sekarang bagaimana posisi kita Provinsi Kepulauan Riau jika kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di nasional gitu. Kita masih tetap dalam urutan ke-6 provinsi dengan angka kemiskinan yang kecil. Setelah Bali, ya kemudian Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan kita Kepulauan Riau dengan angka kemiskinan kita 6,03%. Sedangkan secara nasional Indonesia di angka 9,57%. Nah, ini menarik. Kita coba lihat struktur pengeluaran rumah tangga miskin. Ya, BPS coba mengklasifikasikan berdasarkan perkotaan dan pedesaan. Jadi kalau kita perhatikan di situ bahwa struktur pengeluaran rumah tangga miskin untuk daerah perkotaan, ya, yang makanan itu rokok ya mendominasi begitu ya. Kalau kita lihat rokok di situ 12,56% dan disusul beras 12,35%, daging ayam ras ya, 5,57%, telur ayam ras 4,89%, dan kalau diperhatikan dengan cermat bahwa ini sejalan dengan harga-harga yang tadi meningkat ya di awal di fenomena tadi, daging ayam ras meningkat begitu kan. Kemudian beras juga meningkat begitu. Nah, ini tongkol 2,69%, cabai merah dan seterusnya hingga gula pasir 1,51%. Yang menurun tadi di inflasi itu harga itu menurun di ikan kembung ya, ikan kembung. Baik. Kemudian untuk bukan makanannya, perumahan masih tetap memberikan share besar untuk struktur pengeluaran rumah tangga miskin begitu di angka 10,21%, lalu listrik ya, bensin, pendidikan, perlengkapan mandi, air, pakaian jadi perempuan dewasa. Ini di daerah perkotaan. Nah, cukup menarik ketika di daerah pedesaan ternyata karakteristiknya sedikit berbeda. Kalau kita lihat dari struktur pengeluaran rumah tangga miskin yang memberikan share paling besar untuk makanan itu adalah beras. Kalau tadi di perkotaan adalah rokok kretek filter, kalau di pedesaan beras. Tetapi tetap rokok kretek filter di nomor urut kedua ya dengan besarannya 14,49%. Lalu ada kue basah, telur ayam ras hingga daging ayam ras gitu ya.
Jadi nanti bisa kita cermati lebih detail. Lalu untuk bukan makanan sama, baik perkotaan ataupun pedesaan, perumahan masih memberikan share yang cukup besar. Tetapi menariknya, kalau kita perhatikan dalam strukturnya itu, bahwa ternyata pedesaan itu porsi makanan, struktur makanan itu memberikan persentase 75,26% ya untuk struktur pengeluaran rumah tangga miskin. Sedangkan kalau perkotaan itu di angka 66,28% gitu. Nah, ini jika kita lihat, kita ingin melihat disparitas nih. Kita ingin melihat bagaimana ketimpangan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Kalau kita perhatikan dalam data BPS, maka di September 2022 kita lihat kota itu turun kemiskinannya cukup tinggi ya, 0,22% poin. Ya, sedangkan di pedesaan hanya 0,05% poin. Nah, ini artinya penurunan kota yang cukup tinggi tidak diikuti dengan penurunan desa. Jadi kemiskinan di desa hanya turun 0,22%. Padahal di desa kemiskinannya cukup tinggi juga kan, 10,68, 10,63 gitu. Ini perlu menjadi insight ya buat kita bersama bagaimana disparitas antara desa dan kota di Kepri, ya, di Kepri. Baik, ini garis kemiskinan. Kalau kita lihat ya, di perkotaan, pedesaan begitu, garis kemiskinan di perkotaan di September 2021 hingga September 2022 meningkat ya, Rp655.506 hingga menjadi Rp733.248 di perkotaan. Dan jika kita lihat persentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan dari 5,37 menjadi 5,46 meskipun sempat menurun dari Maret 2022 ke September 2022. Begitu. Jadi di perkotaan garis kemiskinannya cukup meningkat ya, dari 655 menjadi 733. Lalu bagaimana dengan kondisi pedesaan? Kalau kita perhatikan kondisi pedesaan dari September 2021 itu 662611 ya. Dan di September 2022 697.732 gitu. Baik, jika kita lihat secara totalnya kota dan desa, maka garis kemiskinan juga dari September 2021 itu adalah 653, 853 dan di Maret 2022 menjadi 684, 070, lalu di September 2022 menjadi 730, 462, di mana total penduduk miskin kita sempat meningkat dari September ke Maret secara absolut ya, dari 137.000 menjadi 151.000 sempat meningkat, lalu menurun di September 2022 ini 148.000 begitu. Meskipun persentase kemiskinannya dari September ke September ini ada peningkatan, tapi dari Maret ke September, Maret 2022 ke September 2022 ada penurunan gitu. Nah, ini adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Jadi indeks kedalaman kemiskinan untuk melihat sejauh mana rumah tangga miskin ini di bawah dari garis kemiskinan. Jadi ketika angkanya semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, maka penduduk miskin atau rumah tangga miskin ini memang pendapatan dia atau pengeluaran itu cukup dalam ya dari garis kemiskinan yang ditentukan begitu. Tetapi semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan itu yang kita harapkan. Artinya rumah tangga miskin ini dia semakin mendekati cut off-nya dari kemiskinan kita. Harapannya ini mudah untuk diberikan diberikan program-program untuk penanganan kemiskinan. Tapi kalau indeks kedalaman kemiskinannya dalam gitu ya, nah ini perlu pengkajian yang lebih lanjut. Nah, kalau indeks keparahan kemiskinan adalah kalau tadi sudah dalam dia dari garis kemiskinannya terlalu dalam, keparahan kemiskinannya adalah antar rumah tangga miskin itu pun sendiri sangat timpang. Jadi sudah dalam misalnya, kemudian antar rumah tangga yang miskin tadi pengeluarannya sangat timpang. Dan ini tidak diharapkan sebetulnya. Jadi maka kita lihat kalau Kepri seperti apa. Kalau kita lihat di perkotaan ya, kedalaman kemiskinan di perkotaan dari 0,885 turun ya ke September 2022 itu 0,781. Begitu juga dengan kondisi pedesaan 1,8 turun menjadi 1,7 ya. Kalau kita ini cukup bagus ya, menggembirakan karena dia turun.
Kalau kita lihat di dalam ketimpangan antar rumah tangga miskinnya ya yang direpresentasikan oleh indeks keparahan kemiskinan, maka kita lihat juga terjadi penurunan ya dari September 2021 0,198 menjadi 0,155. Begitu juga dengan daerah pedesaan. Ini cukup menggembirakan, artinya ketimpangan atau rumah tangga miskin ini di bawah garis kemiskinannya mulai lebih membaik ya, artinya mulai mendekati garis kemiskinan, dan harapannya mudah-mudahan dia bisa melewati garis kemiskinan dan bisa menjadi kelompok rumah tangga yang tidak miskin lagi. Baik. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Kepulauan Riau September 2022, di mana BPS mengukur tingkat ketimpangan ini biasanya menggunakan ukuran Gini rasio. Bagaimana kondisi ketimpangan ya, ke pengeluaran penduduk Provinsi Kepulauan Riau di September 2022? Gini rasio kita sebesar 0,325 poin. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, maka Gini rasio kita menurun. Ya, artinya di Maret 2022 itu 0,342 dan sekarang kita 0,325. Artinya ada penurunan 0,017 poin. Gini rasio ini ketika angkanya mendekati 0, maka ketimpangan itu semakin memudar. Artinya semakin tidak timpang. Tapi kalau angkanya mendekati angka 1, maka semakin timpang antara si kaya dan si miskin. Jadi kalau kita lihat Gini rasio di sini, ketimpangan pengeluaran itu semakin membaik ya, menurun. Jadi semakin tidak timpang atau semakin kecil ya antara si kaya dan si miskin perbedaannya. Nah, ini kita coba seriskan. Sekali lagi BPS memberikan kompas dan pelita. Coba kita seriskan sejak September 2015 sampai September 2022. Bisa pemirsa lihat ya di paparan bagaimana angka Gini rasio September 2022 ini merupakan angka ketimpangan terkecil yang pernah ada di Kepri. Coba kita perhatikan dari September 2015 ya, ada 0,339 gitu dan seterusnya 0,330 begitu ya. 0,334 dan saat ini 0,325. Ya, kabar yang cukup menggembirakan, artinya ketimpangan semakin hilang ya, ketimpangan semakin memudar. Harapannya begitu. Dari data 0,325. Kita sempat ketimpangan kita tinggi pada saat September 2017 ya, di mana kita menyentuh angka 0,359. Namun setelah itu sejak Maret 2018 hingga saat ini lebih stabil ya, tidak fluktuatif ya, lebih stabil, dan di September 2022 ini bisa menyentuh angka 0,325. Menurut saya ini berita yang menggembirakan, ketimpangan kita rendah begitu. Nah, kalau kita breakdown lagi antara perkotaan dan pedesaan gitu ya. Kita lihat ketimpangan di relatif perkotaan dan secara total ya, relatif perkotaan itu lebih fluktuatif. Yang warna biru itu perkotaan, artinya cukup tinggi ya, di angka 0,3 terus. Namun yang menarik adalah coba pemirsa perhatikan di Maret 2022 bahwa di situ angka kita turun ya dari 0,342 ke 0,328 untuk di daerah perkotaan. Sedangkan di pedesaan, ini sekali lagi ini menjadi insight buat kita semua. BPS memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Ketimpangan kita meningkat dari Maret 2022 ya, menjadi 0,247 menjadi 0,264. Ini di daerah pedesaan. Ini sejalan dengan tadi ya, dengan tadi angka kemiskinan di perkotaan turunnya cukup tinggi, sedangkan pedesaan rendah. Ternyata di sini digambarkan juga ketimpangan di pedesaan makin meruncing gitu ya, dari 0,247 meningkat menjadi 0,264. Sedangkan di perkotaan menurun nih gitu. Ya, biasanya di perkotaan itu yang ketimpangannya cukup tinggi, tapi ini sesuatu hal yang menarik menurut saya untuk dikaji lebih mendalam gitu. Baik. Lalu bagaimana posisi Gini rasio kita Provinsi Kepri dibandingkan dengan provinsi lain secara nasional gitu ya. Kalau kita perhatikan kita di angka 0,325. Memang kita masih di bawah nasional ya. Di mana provinsi yang paling tinggi ketimpangannya itu adalah
DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta di angka 0,459. Adapun yang paling rendah adalah Babel di angka 0,255. Kita mediocre ya, mediocre di tengah-tengah lah ya. Kepri itu 0,325 begitu. Nah, ini adalah distribusi pengeluaran penduduk ya di Provinsi Kepulauan Riau menurut kriteria World Bank. BPS coba menyampaikan dari September 2021 ke September 2022. Ketika ya Bapak Ibu pemirsa, ketika penduduk 40% terbawah, artinya di kolom 2 itu ya, ketika penduduk 40% terbawah itu di bawah angka 12 gitu, di bawah angka 12%, maka itu dianggap ketimpangannya tinggi gitu. Tapi kalau di angka 12 sampai 17%, maka ketimpangannya sedang. Tetapi ketika di angka 17%, di atas 17%, maka dianggap ketimpangannya rendah. Dan menggembirakan alhamdulillah di Kepri ya, kalau kita lihat di September 2021 sampai September 2022 ya, itu semuanya di atas 17. Jadi sejalan dengan angka Gini rasio kita tadi dan juga hasil dari penghitungan World Bank, metode yang kriteria World Bank, bahwa ketimpangannya memang sudah masuk dalam wilayah ketimpangan rendah untuk Kepri. Ya. Jadi di mana pendistribusian itu, pengeluaran penduduk itu mulai merata antara 20% ke atas dengan 40% terbawah. Artinya penduduk yang 40% terbawah itu mereka memperoleh kue pengeluaran itu tidak terlalu timpang dengan penduduk yang 20% ke atas. Ya, jadi rumusnya adalah bagaimana cut off dari 40% ke bawah itu pengeluarannya dijumlahkan semua begitu, kemudian dibagi dengan total seluruh pengeluaran penduduk. Maka ketika 40% terbawah itu persentasenya makin tinggi, berarti makin kurang timpang ya, artinya tidak terlalu jauh perbedaan ya pendapatan atau pengeluaran dari penduduk yang 40% terbawah dengan 20% yang teratas atau 40% menengah. Jadi selisihnya tidak terlalu jauh gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.